jemarimu berdansa. Kawan, jangan kau salah berpijak, pilihlah kata yang bijak. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, wajah tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua
masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuknya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Oh, oh, ada yang baiknya dihindari, namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana di dunia maya. kita semua punya cerita. Kita semua bisa berkarya, Punya cerita bisa berkarya Di dunia maya. di dunia. maya. Kita semua punya cerita di dunia maya. Kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuknya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa. Makin cakap kita. Hey, kamu nonton apa? Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kau nonton yang dulu. Jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Hey, ini kan gak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey, Akibatnya, oh akibatnya. aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab. Pakai benar masa depan mantap. Oh yeah, how can we tell what is right by ourselves? Yo, mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Untuk pimpin Indonesia. Yang mulia, ini handphone aku nih kenapa belakangan nih kok suka panas ya? Panas kan? Tapi sesak nggak, Dis? Nggak kayak gitu maksudnya. Kok komedi terus. Yang mulia mana? Di sini. Oh, Di sini. ini yang mulia maksudku. Ini handphonenya dia jadi cepet habis baterai terus apa lemot. Mana lah aku tahu? Aku ini raja kerajaan, bukan raja seluler.
Lagian kau sibuk terus kau sama HP-mu itu. Kau tengoklah itu. Lagi apa lo dia itu? Oh, nih kayaknya kakak ini kayak aku nih. Dia ini pasti dapat WhatsApp dari orang yang gak dikenal, terus kata WhatsApp-nya itu klik link ini, pasti dapat promo besar. Aduh. Kenapa? Aduh, dikliknya pula di sembarangan. Emang kenapa aku klik juga? Pintar kali memang kalian ini. Orang-orang yang suka ngeklik sembarangan macam kalian ini yang rawan kena malware. Kau lihat HP-nya tuh. Jadi lemot, jadi cepat panas, baterai cepat habis. Sama kayak HP-mu kan. Kemungkinan ini kalian udah kena jebakan malware. Hidup yang mulia. Malware itu bisa disebarkan dan masuk lewat link atau situs yang kita kunjungi, lampiran email, iklan berbahaya, bahkan pesan teks. Selain dapat merusak perangkat, malware juga dapat digunakan untuk mencuri data. Makanya jangan suka asal klik sembarangan. Mulai sekarang kita harus lebih aware sama malware. Yang mulia. Pelan-pelan. Ya, maaf yang mulia. Apa? Ada seorang pemuda yang sedang memancing. Hah? Ini aku rencana nih, mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah, biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Astaga, licik terus kau. Sama kayak sahabat kecilmu, Tina Tung. Maksudnya? Penyanyi licik. Itu Cili. Iya. Cili. Nih, lihat tuh mulia. Apa? Udah diterima SMS-nya. Langsung dikirimnya tuh kode OTW-nya. Ketipu dia kan? OTW? Jadi? OTP? OTW itu kau. Kau selalu bilang OTW padahal lagi di kosanmu kau di Nanggewer. Jangan ketawa kau, udah aku bilang kau sekali lagi kok ketawa aku nih. Nah, sudah mulai tuh. WhatsApp-nya udah diretas. Biar tahu rasa dia. Hah? Sembarangan dia ngasih kode OTP. Hah? Kalau udah kayak gini, bisa-bisa data pribadinya dipakai untuk pinjaman online. Kalau nggak itu ada hal-hal nggak bertanggung jawab lainnya nanti. Hidup yang mulia. Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas. Dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Setahu aku, yang mulia ini adalah keturunan dari orang tua yang berbeda suku ya? Betul, Indonesia Jepang. Ibuku Batak, bapakku Uzumaki. Hokage berarti? Kau tengok ini. Mantap kan? Kau sendiri? Kalau aku tuh, mamaku itu suku Jawa. Nah kalau bapak aku tuh suku dinas kebersihan. Ada ya, memang ya. Kalau bicara suku beragam di Indonesia ya, Indonesia itu harusnya mengusung budaya Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita itu harus berasaskan Pancasila. Betul. Tapi kenapa ya masih banyak aja netizen yang menyebarkan kebencian, tidak bertoleransi di dunia maya? Itu kurasa ya, karena masih banyak orang yang belum mengerti berbudaya dalam ruang digital. Tuh, tengok. Ngapain itu ke warnet? Tapi itu warnet bukannya billingnya harusnya lumba-lumba. Oh iya, kenapa lele? Tengok. Bukan hanya penampilan aja nih yang menggunakan merek palsu. Masuk sosial media pun dia pakai fake akun. Paling bahaya ini. Ini menggunakan fake akun untuk berlaku seenaknya di dunia maya. Apalagi sampai memprovokasi dan menyebarkan ujaran kebencian kayak gini, bisa terjerat hukum. Dia kena liu-liu dia. Datang itu polisi. Panik nggak? Panik nggak? Panik lah. Masa enggak? Hidup yang mulia. Dimanapun kita berada, harus menjunjung tinggi budaya Indonesia. Setiap aktivitas di ruang digital harus dilandasi dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menyebarkan konten positif, mendukung toleransi keberagaman, dan menjaga kesopan santunan. Tunjukkan kalau kita bukan toxic netizen dengan menjadi berbudaya di ruang digital. Di mananya penasehatku ini? Makan gaji buta aja kerjanya. Halo yang mulia. Halo. Kesinilah. Apa?
Kenapa matamu? Jadi kan aku tadi kesini itu naik angkot. Terus di sebelah aku itu ada orang botak kayak yang mulia ini. Bang supir, ini kau kerja tapi nggak kerja halal kau nih, gue bilang kan. Masa kerja bawa tuyul gue gitu. Terus ketawa lah gue. Boom, gelap. Diantamnya aku. Oh pas, dah pas. Hah? Kau itu namanya body shaming. Kita harus punya etika baik di dunia nyata maupun dunia maya, biar kau tahu ya. Nih. Kau lihat nih. Diam-diam udah kukirim algojo ke sana untuk menghukum mereka yang melanggar etika. Biar jadi pelajaran untuk kita juga itu. Kau lihat itu, ha? Dia itu etika komentar dalam sosial medianya buruk itu. Gak kenal tapi ngomongnya gak sopan. Dia suka nyebarin hoax. Tindakan kayak gini nih nunjukin bahwa dia gak ngerti etika bersosial media. Kitab yang mulia. Menjaga etika itu bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Karena pada dasarnya kita sama-sama berinteraksi dengan manusia. Tata krama yang harus dijaga saat bermedia sosial antara lain, jangan menyebarkan hoax, menghargai keberadaan orang lain, jangan kasar saat berkomentar, dan jangan memposting karya orang lain tanpa izin atau mencantumkan sumber. Din, aku baru ganti nomor HP nih. Share nomor aku dong, biar orang pada tahu. Oke, nanti gantian ya promosi nomor HP aku juga. Kirim foto kamu sini, yang bagus ya. Eits, tunggu dulu. Nomor HP itu kan informasi pribadi. Kamu yakin kalau informasi pribadi aman di-share di sosial media? Terus bisa dilihat banyak orang. Bisa aja loh ada orang jahat yang gak kamu kenal hubungin kamu. Halo cantik, hai, mau jadi pacar jalan yuk? Atau informasi pribadi kamu disalahgunakan oleh orang yang gak bertanggung jawab. Kalau bagikan informasi pribadi, sebaiknya saat dibutuhkan aja dan ke orang yang kamu percaya. Terus, jangan lupa share di aplikasi chatting yang aman. Pastikan kamu menggunakan aplikasi chatting yang punya fitur keamanan. Misalnya, autentifikasi 2 langkah dan peringatan login supaya akun kamu terlindungi. Selain itu, pastikan juga ada sistem enkripsi end-to-end-nya, biar informasi yang kamu kirim cuma kamu dan orang yang kamu tuju aja yang tahu. Oke Gilang, makasih ya udah kasih tahu. Sekarang kita jadi tahu deh, kalau mau share informasi, pikirin dulu, abis itu pilih aplikasi yang tepat dan aman. Gue Juki. Di era digital, ketika semua orang punya akses terhadap internet, banyak hal yang harus kita mulai perhatiin. Salah satunya tuh budaya di media digital. Nah, masih ingat kan dengan predikat netizen paling tidak sopan se-Asia Pasifik terhadap netizen Indonesia? Padahal di dunia digital ya sama aja kayak kehidupan sehari-hari. Di media sosial banyak aja yang komen di konten orang yang isinya jelek-jelekin, maki-maki, sampai menghina. Udah kayak hidupnya paling bener aja. Di dunia maya jadi jagoan, di dunia nyata cuma jadi beban. Terus budaya seperti apa sih yang seharusnya dipraktikkan di media digital? Mudahnya sih ikutin aja budaya yang tertanam dalam Pancasila. Sila pertama kan tentang ketuhanan tuh. Agama mengajarkan cinta dan kasih. Agama mana sih yang mengajarkan kebencian? Kagak ada. Begitu juga di sosmed. Jangan komen atas dasar kebencian, sob. Sila kedua tentang kemanusiaan, bahwa semua orang punya hak yang sama, nggak boleh ada diskriminasi. Lalu sila ketiga tentang persatuan. Nggak ada persatuan yang lahir dari kebiasaan saling menjatuhkan tuh. Nggak ada persatuan yang lahir dari ujaran kebencian. Udahlah, woles aja di sosmed. Sila keempat tentang musyawarah dan mufakat. Di media digital, semua bebas berekspresi. Boleh saling kritik, boleh saling memberi saran. Cuma ya ingat, musyawarah kan ada etikanya. Sila kelima tentang keadilan sosial. Nah, media digital bisa tuh dipakai jadi tempat saling bantu. Kayak di kala pandemi gini nih, banyak banget yang saling bantu promoin dagangan, saling bantu informasi, sampai saling bantu biaya isoman. Itu contoh budaya digital yang berbasis Pancasila. Yuk mulai saling menghargai budaya yang berbeda. Wah, gue Juki. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan berbagai perangkat atau gadget di seluruh dunia. Dengan internet, kita bisa mengakses banyak website. Mulai dari website jual beli, website kursus online,
sampai website baca komik. Nah, website itu tuh kayak rumah. Kalau mau menuju ke rumahnya, kita perlu alamatnya. Nah, alamatnya itu disebut URL. Dalam mencari informasi di internet, kadang kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Ludwig, ketemu lagi dengan saya Aditya Saputra. Gimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar ya. Nah, biasanya ini ada sebuah kebiasaan khusus nih Sobat Ludwig menjelang berbuka puasa. Banyak aktivitas yang bisa dilakuin. Selain scroll-scroll media sosial, juga isinya ada mungkin dari Instagram, ada Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Ternyata ya, sosial media ini punya fungsi lain. Selain untuk memberikan informasi, juga tidak sedikit ya Sobat Ludwig semua ya, semuanya yang memiliki bisnis atau usaha melalui media sosial. Nah, kebetulan banget ini temanya kali ini adalah berbisnis di media sosial secara etis dan berkelanjutan. Karena mengingat ya, saya pribadi apalagi semenjak pandemi ya, kita nggak bisa bohongin, hampir semuanya itu tiba-tiba mendadak punya usaha bisnis media sosial. Ada yang jual makanan, ada yang jual minuman, ya kan, ada yang jual pakaian. Sehingga media sosial ini bisa dibilang menjadi lahan rezeki bagi banyak orang gitu. Dan saya pun akhirnya berubah dari yang suka belanja offline, lebih suka untuk belanja online. Nah, ini tepat banget ya tema kita hari ini, karena kita lagi ada di webinar dari Dijen Aptika Kominfo Republik Indonesia. Jadi semuanya harus benar-benar perhatikan. Siapa tahu Sobat Ludwig yang hadir di webinar hari ini adalah Sobat Ludwig yang baru mau memulai bisnis di media sosial, atau sudah berjalan bisnisnya di media sosial, dan bagaimana sih berbisnis di media sosial secara etis dan berkelanjutan, tentunya dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Tapi sebelum memulai webinar hari ini, kita langsung saja yuk, biar semakin semangat, tetap semangat rasa nasionalismenya, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, dan sebelum memulai rangkaian acara kita hari ini, seperti biasa kita sama-sama menyimak terlebih dahulu tata tertib atau rules dari webinar pada hari ini ya. Yang pertama adalah tata tertibnya, nama ID Zoom harus sesuai dengan nama ID pada saat pendaftaran. Nama ID Zoom yang tidak sesuai dengan ID pada saat pendaftaran secara otomatis akan dikeluarkan dari room Zoom oleh host.
Lalu segera konfirmasi kepada host apabila ada perubahan nama. Dan peserta wajib memahami penggunaan platform Zoom, berlaku sopan, tertib, tidak boleh makan, tidak boleh minum ataupun merokok apalagi tidur ya. Menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, lalu meminimalisir gangguan audio dan video pada saat acara berlangsung, lalu berada dalam ruangan yang tenang dan memiliki pencahayaan yang cukup, lalu berinteraksi secara daring berdasarkan etika komunikasi dengan tidak spam chat pada saat materi berlangsung, dan kesempatan berbicara bertanya hanya sesuai instruksi moderator ataupun MC. Lalu peserta diwajibkan menggunakan feature raise hand dalam kolom chat jika sudah masuk kegiatan tanya jawab apabila ingin bertanya. Sudah cukup jelas ya? Oke, langsung saja kita akan segera memulai webinar pada hari ini, tapi sebelumnya bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Bapak Samuel Abriani dari Dirjen Kominfo Republik Indonesia. Ini dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind.
Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Terima kasih Bapak Samuel Abriani dari Dijen Aptika Kominfo Republik Indonesia. Dan kita hari ini memiliki 3 narasumber yang sangat luar biasa ya. Nanti akan berbicara ada Bapak Haji Ludwig F. Paulus, beliau adalah anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Juga ada Bapak Ilham Nasai ya, beliau adalah konsultan Kementerian Koperasi dan UMKM. Juga akan ada Bapak Dedi Darwis ya dari selaku praktisi digital. Kita langsung saja masuk ke narasumber pertama kita, yaitu Bapak Haji Ludwig F. Paulus. Tapi sebelumnya kita bersama-sama lihat terlebih dahulu biografi dari Bapak Haji Ludwig F. Paulus. Ini dia, beliau adalah anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia, lahir di Manado pada tanggal 27 Juli 1957, beragama Islam, memiliki background pendidikan 1981, lulusan dari Akademi Darat, lalu 1984 di Susdanki, 1991 di Suslapa II, 1995 di Sesquad, 2007 kursus strategi perang semesta, 2008 Lemhanas Republik Indonesia dengan background karir militer, 2001 selaku Komandan Satuan 81 Gultor Kopassus, lalu 2006 dan Rindam Bukit Barisan, 2007 dan Rem 052 Wijaya Krama Kodam Jaya, 2008 Dirlat Kodiklat TNI Angkatan Darat, 2009 Komandan Jenderal Kopassus, 2011 Pangdam 1 Bukit Barisan, 2013 Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat dengan memiliki jabatan publik Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Dapil Lampung 1, anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia di bidang Korpol Hukam. Langsung saja kita sambut. Ini dia Bapak Haji Ludwig F. Paulus. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Mas Adit sehat. Alhamdulillah sehat juga. Sepertinya Sobat Ludwig juga sudah tidak sabaran karena tema kita menarik nih Pak. Berbisnis di media sosial secara etis dan berkelanjutan. Langsung saja Bapak Ludwig, waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Terima kasih Mas Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Yang saya hormati Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Samuel Pangerapan yang tadi telah memberikan sambutan pembukaan. Yang saya hormati Konsultan Kementerian Koperasi dan UMKM, Bapak Ilham Nasai. Selamat siang Pak Ilham, salam kenal. Yang saya hormati sahabat kita hadir terus bersama kita Bapak Dedi Darwis. Beliau adalah Master of Trainer Sekolah Penggerak Universitas Teknokrat Indonesia Bandar Lampung. Dan tentunya yang selalu setia menemani kita, Mas Adit. Dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan, sahabat Ludwig peserta webinar siang ini ya, sesuai registrasi yang masuk peserta kali ini berasal dari pesisir barat dan Tanggamus ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita berkumpul bersama walaupun secara virtual dalam acara ngobrol bareng legislator yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan siang ini kita mengambil tema
berbisnis di media sosial secara etis dan berkelanjutan. Artinya di sini ada bisnis, memanfaatkan media sosial, tetapi harus secara etis. Berarti ada hal-hal yang tentunya perlu kita waspadai supaya etika bermedsos juga tetap kita jaga, walaupun konteks kita dalam rangka berbisnis. Korelasi dari judul kita ini sangat erat tentunya apa yang selama ini sedang diperjuangkan oleh Kementerian Komunikasi, saya ulangi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan kebetulan Menko-nya adalah Bapak Erlangga Hartarto. Beliau selalu menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan ke depan, generasi milenial dan generasi Z dituntut memiliki karakter yang mampu beradaptasi tinggi, fleksibel, kreatif, teknologi savvy, empati, dan mampu berpikir kritis sebagai modal utama untuk menghadapi era digitalisasi yang bergerak secara dinamis. Sahabat Lodwig sekalian, nah bagaimana kita, kalau saya akan lebih fokus sedikit ya, mungkin secara umum saja, tetapi narasumber yang akan menggali lebih dalam, ya bagaimana kita memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran secara digital. Ini kira-kira topik yang saya angkat pada siang ini. Sahabat Lodwig sekalian, kalau kita berbicara bisnis dalam era digitalisasi ini, tentunya kita harus tahu pasarnya apa sih, ya. Nah, kita lihat ada data di sini pada Januari 2023 dari Essential Digital Headlines dikatakan bahwa total populasi Indonesia adalah 276,4 juta orang. Cukup besar, ini tentunya per Januari 2023. Nah, dari data ini, ya jumlah penduduk Indonesia ini, ada yang terkoneksi dengan handphone atau memegang handphone itu justru lebih besar, yaitu 353,8 juta orang atau 128%. Artinya ada 28% penduduk dari jumlah penduduk Indonesia memegang handphone lebih dari 2. Yaitu ada untuk bisnis, ada untuk keluarga, kira-kira begitu. Jadi handphone itu biasanya nggak mau dicampur-campur supaya jangan terlalu padat lah traffic di dalam handphone tersebut. Sehingga kalau ada yang telepon di nomor A, katakan nomor 1, oh kira-kira ini konteksnya bisnis. Nah, sahabat Lodwig sekalian, dari jumlah 276,4 juta ini yang terkoneksi dengan internet adalah 212,9 juta orang atau 77%. Dan hebatnya lagi sahabat Lodwig sekalian, yang aktif di media sosial ada 167 juta orang atau 60,4%. Nah, kalau kita berbicara yang aktif di media sosial, pasti kebanyakan ini anak-anak muda, ya, kaum milenial, generasi Z. Nah, inilah yang saya katakan pasarnya luar biasa, ya. Internet kita sudah alhamdulillah mulai bagus, ya. Kemudian yang aktif di media sosial pun ada 60,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, apa sih manfaat media sosial di era digital ini? Ya, pertama kita tahu dari aspek komunikasi. Media sosial memudahkan orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman dan keluarga, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Hal yang dapat memperkuat hubungan antar individu dan membangun jaringan sosial yang sangat luas. Kedua, aspek bisnis. Nah, ini ada korelasi dengan topik yang saya angkat pada siang ini, ya. Media sosial dapat membantu bisnis mempromosikan produk
dan jasa mereka dengan mudah dan murah, serta memperluas jangkauan pasar mereka. Hal ini dapat membantu bisnis untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, aspek pendidikan. Ini manfaat yang ketiga nih. Media sosial dapat digunakan untuk belajar dan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Hal ini memungkinkan siswa dan pelajar ataupun siapa saja untuk belajar secara kolaboratif serta memperoleh akses ke sumber daya pendidikan secara lebih terbuka ya dan lebih luas. Ini penting ya. Kemudian berikutnya adalah aspek kesehatan. Ya, media sosial dapat membantu orang untuk mencari dukungan atau informasi kesehatan serta memotivasi mereka untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan aktif. Ini ya. Sekarang banyak informasi tentang COVID itu gampang ya. Apa yang berkembang sekarang mungkin flu burung gampang, sehingga kita juga menjadi aware ya, menjadi waspada sahabat Laudit. Apa sih ini apa penyakit yang sedang berkembang, ciri-cirinya apa, semuanya kita bisa dapat lihat di media sosial ini. Berikutnya, aspek sosial. Media sosial dapat membantu orang untuk menyebarkan pesan sosial dan politik yang penting serta mengorganisir aksi sosial secara online. Hal ini dapat membantu orang untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Contoh, umpamanya menggarap kaum milenial untuk berpartisipasi dikatakan di bidang politik. Nah, politikus untuk masuk ke kaum milenial ini tentunya dari gaya hidupnya kaum milenial, yaitu masuk ke media sosial, baru kita bisa katakan mengkampanye atau memberikan pendidikan politik ataupun mengajak kaum milenial ini untuk aktif di politik ya, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi baik pemikiran maupun tindakan politik ya untuk kepentingan bangsa. Berikutnya, aspek hiburan. Media sosial juga dapat memberikan hiburan dan kesenangan, seperti menonton video lucu atau membaca konten kreatif yang dibagikan oleh pengguna lain. Dan berikutnya, aspek karir. Media sosial dapat membantu orang untuk membangun profil profesional mereka, menjalin hubungan bisnis, dan menemukan pekerjaan atau kesempatan karir baru. Ya, itu. Kemudian kita lihat ya, mereka-mereka yang sukses dan terbukti ya berbisnis melalui media sosial. Kita lihat semuanya ada kata gaptek tapi sukses jualan online. Ini kisah mantan guru inspiratif di Medan ya, kita lihat di gambar ini. Kemudian ini walaupun hanya tamatan SD, wanita ini sukses menjadi miliarder berkat online shop. Nah itu. Kemudian ada dulu office boy, kini jualan online dengan omset 40 juta per bulan. Kemudian ada sukses orang Indonesia jualan online di Amerika Serikat. Dan yang paling penting kita tahu ini, Bill Gates. Nah ini tokoh ya. Dia katakan, if your business not on the internet, then your business will be out of business. Nah itu. Jadi dikatakan ini suka tidak suka bisnis kita akan ada dalam konteks internet ya. Kalau enggak kita akan keluar dari bisnis karena eranya seperti itu. Nah, apa sih itu pemasaran digital? Sahabat Laudit sekalian ya. Pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi suatu merek atau produk dengan menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Nah, cepat banget karena sekali pencet telunjuk jempolin tak langsung ya. Kemudian kita lihat juga media sosial atau media digital menjadi fasilitas untuk membangun hubungan dengan konsumen secara langsung. Melalui media sosial, konsumen bisa berkomunikasi secara langsung terkait produk-produk yang dijual. Sebagai pengusaha, bisa langsung memberi feedback kepada konsumen secara interaktif dan cepat. Nah ini dengan kita lihat media-media yang ada
dikatakan digital marketing social solution. Ya. Kemudian berikutnya peran media sosial dalam pemasaran digital. Kita tahu bahwa media sosial memiliki peran penting dalam strategi digital marketing karena dapat meningkatkan brand awareness. Nah, kita lihat perannya apa saja. Pertama, dapat menghubungkan produsen dan konsumen dalam internet. Itu dengan internet kita dapat berkomunikasi. Kedua, dimanfaatkan untuk digital marketing dapat menghasilkan penjualan yang tinggi. Sudah dibuktikan oleh tadi teman-teman kita itu. Berikutnya ketiga, pemasaran melalui media sosial dapat menghemat pengeluaran. Karena bayangin, sekali pencet, tak bisa kemana-mana, ya, murah banget, ya. Bayangkan kalau orang harus pakai iklan, ya, katakan baliho atau spanduk dan sebagainya, itu luar biasa. Atau katakan orang, ya, katakan door to door marketing, ya, itu juga sama, ya, membutuhkan tenaga yang sangat besar. Kemudian media sosial dapat mengaktifkan layanan pelanggan real time. Jadi ada perubahan apa tahu, ya, kondisi harga gimana tahu. Kemudian membantu pendapatan yang tinggi dan pemasaran pengguna media sosial dapat mempersiapkan perusahaan untuk era Internet of Things. Ya, itu kira-kira peran media sosial yang kita harus tahu, ya. Mengapa menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran? Karena pertama dia katakan populer, cepat, ya, kalau katakan dengan jempol kita langsung dikontribusikan atau didistribusikan ke orang lain secara cepat, kemudian mudah, ya. Kemudian juga semi formal, ya. Kemudian itu juga dia aktif, ya, masif, murah, dan jangkauannya luas. Kira-kira itu kenapa orang butuh, ya, perlu memanfaatkan media sosial, ya, sahabat Lodi sekalian, sebagai alat pemasaran, ya. Contoh saya katakan di Lampung ada pisang beku. Oh, orang muda sekarang, ya. Apa dampaknya dengan orang muda dapat memberikan masukan muda? Oh, ternyata waktu itu katanya packingnya terlalu banyak. Kalau tadinya dia hanya kertas putih, sekarang sudah ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, kira-kira artinya kemasannya juga lebih menarik dan mudah, ya. Kalau kemarin hanya mudah pakai katakan plastik kecil, ini mereka udah kemasannya luar biasa. Dari kemasan saja sudah sangat menarik. Kemudian manfaat media sosial sebagai alat pemasaran digital, ya, sahabat Rodi sekalian. Yang kita lihat bahwa manfaat media sosial sebagai alat pemasaran digital, pertama, menjangkau target audiens secara tepat. Karena tepat, ya, kita bisa lihat, oh, kita pengen ke sini, kelompok ini, ya, yang kita sasar, ya. Memberikan peluang untuk berinteraksi dengan konsumen, bisa berinteraksi langsung, ya, dengan hanya katakan dengan handphone yang kecil ini, tanpa kantor, tanpa dia sambil di rumah, sambil monitor yang lain, bisa berkomunikasi. Ketiga, meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan konsumen. Kenapa? Ya, di situ juga akan ada feedback dari konsumen, kurang apa itu. Jadi si produsen ini segera berinovasi, ya, dia berkreasi berdasarkan feedback yang dikirim oleh katakan konsumen yang tentunya memberikan masukan, mungkin dia rasakan bagus atau dia pernah melihat sesuatu yang lebih bagus, tentunya ini diinformasikan kepada produsen. Kemudian memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang produk atau jasa. Nah ini, ya, dia juga memberikan informasi yang akurat tentang produk-produk apa. Nanti dari situ biasanya gayung bersambut yang lain juga masuk, dan akhirnya luar biasa, ya. Bagaimana pemasaran secara digital ini bagi kepentingan masyarakat sekarang, ya. Sekarang aja mau ngapain kita? Kita mau nyari hotel yang murah, mahal, bintang 3, di mana masih ada kamar atau tidak, tempat tidurnya seperti apa.
Dulu kan kita harus telepon ke resepsionis. Sekarang dengan kita buka saja di pemasaran, katakan di apa fasilitas itu semuanya udah tahu. Oh, kamar masih ada, tapi hanya sampai tanggal sekian. Itulah saya katakan kita bisa mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian bagaimana strategi pemasaran, sahabat Ludwig sekalian? Pertama tentunya kita harus paham, kita harus tentukan platform media sosial yang tepat untuk bisnis kita itu apa. Ya. Kedua, menentukan target pemasaran yang tepat. Ya, kalau kita lihat ada mungkin yang tepatnya apa, kita mulai dulu ya, mungkin ada micro targeting, atau baru ada micro marketing. Kita harus lihat juga kecil dulu, baru kita testing ya. Kemudian membuat konten yang menarik dan relevan. Nah, ini kita lihat kontennya seperti apa sih ya, yang menarik dan pas dengan katakan kalau kita sasar generasi milenial ya tentunya yang pas dengan gaya hidup atau kebutuhan dari kaum milenial ini. Kemudian mengolah pemasaran digital dengan media sosial secara itu harus efektif ya. Karena ini terus, karena tadi disampaikan di topik itu kan berkesinambungan, nggak boleh berhenti ya. Karena kita selalu ingin mendapatkan feedback ya. Karena itu pasti bergerak cepat, perubahan akan cepat, masukan juga akan cepat, dan itu juga informasi yang lebih cepat. Itu kira-kira strategi pemasaran yang perlu sahabat Ludwig ketahui. Artinya dari sini kita ketahui bahwa dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran bisnis digital, maka pelaku bisnis mungkin banyak ya, tapi 3 aja. Pertama, memudahkan pemasaran. Ya. Ketiga, penyebarannya cepat ya, sekali pencet kemana-mana. Kemudian jangkauannya luas. Dan dari sini saya katakan tadi kita akan mendapat feedback apa yang kurang, bagaimana produk kita. Jangankan produk, dari kemasan saja orang bisa koreksi, dan mungkin informasi lain bagaimana juga pemasaran bisa lebih luas lagi dengan segmen pemasaran yang lain gitu. Kira-kira demikian sahabat-sahabat Ludwig yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan nanti dari narasumber yang lain tentunya akan lebih dalam membahas ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Mudah-mudahan bulan puasa ini membawa berkah buat kita dan membawa kemenangan nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Ludwig F. Paulus, paparan yang sangat luar biasa, menarik kan ya. Jadi Sobat Ludwig, yuk dari sekarang kita manfaatkan media sosialnya, daripada cuman skip-skip gosip-gosip atau berita-berita hoax, mendingan kita berbisnis aja di media sosial. Tapi jangan lupa secara etis dan berkelanjutan dengan baik tentunya. Oke. Berikutnya ada paparan yang berikutnya juga tidak kalah menarik ya. Beliau adalah seorang konsultan Kementerian Koperasi dan UMKM, Bapak Ilham Nasai. Kita sama-sama lihat terlebih dahulu profil beliau ya. Ini dia beliau, kita kenalan terlebih dahulu dengan Bapak Ilham Nasai. Nah, Bapak Ilham Nasai ini adalah konsultan Kementerian Koperasi dan UMKM dengan background pendidikannya Bachelor Degree Public Administration of National University UNAS Jakarta, Bachelor Degree Department of Sociology University of Jenderal Sudirman Purwokerto di tahun 2005, Senior High School di MA Watoniyah Islamiyah Kebarongan Banyumas 1998, Junior High Schoolnya di MTS Watoniyah Islamiyah Kebarongan Banyumas 1995, Elementary Schoolnya di SDN Sidamulia 2 Kemranjen Banyumas 1992, dengan karir pekerjaannya 2014 sampai sekarang adalah Director The Indonesian Cooperative Development Studies di ICDS LSP 21 LSP 21, lalu 2010 sampai dengan 2020 as Director of International Relations Department The Indonesian Cooperative Council di Dekopin, lalu 2006 as Board Member Kopkun Consumer Cooperative Purwokerto Jawa Tengah, 2003 as Youth
Fasilitator Cooperative Development Project in Indonesia, funded by CCA, CCD, Kanada. Lalu Januari March 2006 as Facilitator Capacity Building for Fisheries Cooperative in NIAS, part of Post Disaster Reconstruction Program funded by ILO through Tsunami Disaster Funding. Lalu 2013 as researcher reformulating the ideal type of relationship between primary cooperative society and secondary level, funded by the Ministry of Cooperative and Small Medium Enterprise, Kemenkop dan UKM. 2014 as reviewer research on how cooperative integration through Apex body in cooperative as part of the implementation of 6 cooperative principle funded by Dekopin. The Indonesian Cooperative Council 2020 as manager cooperative consultant on implementing the digitalization of cooperative business process and services by Digital Cipta Indonesia. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Ilham Nasai. Assalamualaikum Bapak Ilham Nasai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gimana Adit, puasanya? apa kabar? Sahur dengan apa nih Pak? Oh, sahur dengan keluarga. Oh, sahur dengan keluarga. Jangan sampai sahur dengan teman ya. Kalau berbuka dengan teman, biasa sahur dengan teman, jangan. Oke, kalau gitu langsung saja Pak Ilham, waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Oke, terima kasih Bang Adit atas introduction-nya. Ya, yang saya hormati Bapak Dirjen Aptika Kominfo, kemudian Bapak Ludwig Paulus, Wakil Ketua DPR, dan juga Sekretaris Jenderal Partai Golkar, anggota DPR RI, dan narasumber satunya itu Pak Denny kalau nggak salah ya. Kemudian teman-teman ini generasi muda dari kebanyakan berasal dari Lampung. Lampung ini satu daerah yang sangat besar potensi alamnya dan sumber daya ekonominya. Kebetulan beberapa kali saya juga kesempatan untuk datang sowan ke Lampung. Saya lihat tadi ada dari Tanggamus, saya pernah ke Tanggamus juga, Bandar Lampung, saya pernah ke selatan itu. Ya, dan luar biasa lah, memang Lampung suatu daerah yang sangat besar potensi ekonominya, perkebunannya, kopinya, dan juga masyarakatnya, pesantrennya juga cukup maju, kampusnya juga cukup berkembang. Baik teman-teman sekalian, saya ingin mengikuti apa yang disampaikan dari referensinya panitia webinar dari Dirjen Aptika Kominfo. Saya izin share screen ya, Mas. Ya, obrolan kita atau diskusi kita pada webinar kali ini akan berbicara mengenai berbisnis dengan etika secara berkelanjutan di media sosial, atau dalam judul webinarnya berbisnis di media sosial dengan beretika dan berkelanjutan. Ya. Saya hanya membolak-balik katanya saja, tetapi maknanya tetap sama, yaitu bagaimana kita melakukan bisnis dengan beretika dan berkelanjutan. Tentu apa yang saya sampaikan nanti di sini ini hanya sekedar beberapa referensi dan informasi yang juga bisa didapat oleh teman-teman mengenai informasi tentang bagaimana berbisnis secara berkelanjutan di media sosial dan juga beretika. Karena kita saat ini hidup di tengah arus informasi yang berkelimpahan, gitu. Ilmu melimpah ruah ada di mana-mana, informasi melimpah ruah ada di mana-mana, sehingga sebenarnya tidak sulit bagi kita yang hidup di zaman modern ini
di zaman digital ini untuk mendapatkan informasi dan ilmu. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita mencerna dan menggunakannya untuk kemanfaatan. Dan itulah inti dari konteks bagaimana kita mensikapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ya, literasi digital itu mengenai pilar-pilar yang perlu kita pahami. Ada 4 bagian yang nanti akan saya sampaikan dan saya ajak teman-teman untuk berdiskusi. Pertama adalah mengenai kondisi existing dari pertumbuhan ekonomi digital kita yang cukup membanggakan dan cukup cepat sekali pertumbuhannya. Lalu yang kedua adalah bagian mengenai strategi berbisnis di media sosial itu seperti apa. Yang ketiga mengenai literasi digital atau etika kita dalam bermedia sosial yang tadi juga sudah disampaikan, disinggung oleh Pak Dirjen dan juga Pak Lodewijk di awal, serta dimensi bisnis berkelanjutan itu seperti apa dan bagaimana cakupan-cakupannya yang kita tutup nanti di beberapa kesimpulan. Jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Lodewijk mengenai data update yang kita lihat bagaimana pengguna internet kita hari ini itu sudah mencapai 219 juta orang, yang dari angka itu menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia itu nyaris totally semua orang menggunakan itu, hampir bisa dikatakan, karena sisanya yang kalau kita lihat penduduk kita yang 276 juta itu, maka sisanya itu tinggal anak-anak kecil dan mungkin orang-orang yang sudah senior begitu, yang dan mereka yang memang tidak mampu untuk memiliki handphone gitu, ponsel, sehingga mereka tidak mengakses internet. Tapi 219 juta ini adalah satu angka yang sangat besar, sehingga ekonomi digital kita di Asia itu, kalau di ASEAN menjadi yang paling besar, yang paling nomor 1, sedangkan di Asia kita menempati nomor 3 setelah Cina dan India. Tetapi ketika kita lihat pengguna media sosial kita, ini data di 2015, di 2015, di mana dulu di tahun itu orang masih banyak menggunakan beberapa platform sosial media yang lama ya, seperti BlackBerry Messenger, kemudian ada sekarang yang masih tentu Twitter, Google, Facebook, YouTube gitu. Nah, kita saat ini di Asia menjadi pengguna nomor 1 di platform-platform sosial media itu, ya. Dan ini terus berkembang. Data 2015 ini tentu belum update seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lodewijk. Datanya sangat update karena 2023, karena di situ belum update memasukkan platform-platform media sosial yang baru yang sekarang sangat cepat pertumbuhannya seperti TikTok ya. Kemudian di sisi platform media sosial para profesional yaitu LinkedIn juga pertumbuhannya sangat cepat. Dari sisi pasar konsumen untuk digital teknologi, pertumbuhan angkanya sangat-sangat besar ya. Di data yang tadi disampaikan oleh Pak Lodewijk, ada sekitar 130 juta penduduk Indonesia yang sudah familiar untuk melakukan transaksi secara online, baik di marketplace, baik kemudian digital payment dan lain sebagainya. Dan pertumbuhan e-commerce kita sangat cepat, rata-rata per tahun itu sampai 39%. Dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin bagus, pendapatan per kapita yang semakin baik, kelas konsumen kita yang middle class itu juga meningkat cukup drastis. Jumlahnya saat ini mendekati 100 juta orang. Yang ini merupakan pasar ekonomi yang sangat potensial. Ya. Nah, ketika bicara para pelaku bisnisnya, di mana didominasi oleh para pelaku UKM, di
sementara di bisnis digital masih didominasi oleh para pemain ekonomi usaha yang padat modal ya, yang besar-besar ya. Seperti kita lihat marketplace didominasi oleh para pemain besar, di bisnis digital transportasi juga pemain besar. Meskipun dulunya banyak di antara mereka yang dulunya berangkat juga dari startup atau mereka di sisi bisnis yang secara umum disebut sebagai usaha kecil, usaha mikro kecil dan menengah dulunya, kemudian menjadi besar dan besar. Beberapa masalah yang dihadapi oleh para pebisnis ini di awal adalah mereka dihadapi oleh lemahnya daya beli. Lemahnya daya beli ini akibat dari krisis yang kemarin terjadi. Meskipun tadi di satu sisi terjadi peningkatan kelas menengah yang konsumtif cukup besar, tetapi kita kemarin karena ada pandemi, kita sempat mengalami pelambatan ya dari sisi ekonomi. Tapi sekarang kita sedang turn on untuk bangkit kembali setelah kita menghadapi pandemi. Kemudian ada kesulitan keuangan, keterbatasan modal. Padahal di webinar sebelumnya saya sampaikan bahwa fenomena di dunia ini adalah sebenarnya sedang terjadi kelimpah ruahan atau banyak sekali modal capital, modal uang yang beredar dan ada di negara-negara maju. Jadi ada ketimpangan ya, ketimpangan yang cukup besar di mana ada over liquid atau overstock duit di negara-negara maju, sementara di negara-negara berkembang mengalami kesulitan atau keterbatasan modal. Lalu ada persaingan ketat di sesama pelaku bisnis UMKM itu juga terjadi, karena biasanya bisnis UMKM itu di mana orang masuk ke bisnis itu kemudian menjadi tren, orang yang lain ikut rame-rame. Yang satu membuat minuman boba misalnya, yang lain ikut-ikutan karena itu menjadi tren, menjadi mengalami peningkatan penjualan dan lain sebagainya, kemudian diikuti orang. Sehingga ada persaingan yang sangat ketat. Lalu ada lemahnya daya tawar karena akses terhadap bahan baku rendah. Inefisiensi manajemen ini juga kerap terjadi karena beban biaya tinggi, mereka transportasinya masih manual, belum memanfaatkan biaya-biaya yang efisien. Kemudian ada ancaman besar pasak daripada tiang ya, kerugian gitu, karena misalnya mereka harus membayar biaya yang cukup besar, kemudian misalnya sewa tempat, karena belum punya tempat, akhirnya mereka harus sewa dan lain sebagainya, membayar tenaga kerja yang cukup besar, sehingga sementara target penjualan tidak menutupi ini. Ini biasanya jadi problemnya para pengusaha kecil UMKM. Lalu konsumen terbatas karena daya jangkaunya yang terbatas, sehingga perlu ada tadi pemanfaatan media sosial, karena isu yang berikutnya adalah digitalisasi ya. Kalau kita tidak melakukan digitalisasi, kita akan kalah cepat dan dengan para pesaing-pesaing yang lain, sehingga kebanyakan memang UKM kita ini masih rendah dalam pemanfaatan IT. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita mulai dengan kita mencoba untuk para pelaku UKM ini berbagi dan berkolaborasi. Misalnya dari sisi mereka ketika harus mengembangkan atau mengirimkan barang produknya, mereka harus tidak diantar sendiri tapi bekerja sama dengan ekspedisi misalnya. Kemudian dari sisi pemasaran, mereka memanfaatkan platform-platform media sosial yang sudah besar, yang sudah yang sudah menjadi mainstream. Jangan coba-coba Anda melakukan bisnis, kemudian Anda mencoba meng-create sendiri platform media sosialnya, kemudian mengundang orang menggunakan media sosial yang Anda pakai untuk bisnis Anda. Karena ini akan beresiko besar dan membuat biaya yang cukup besar. Lalu bagaimana kita memulai untuk mengembangkan sebuah bisnis? Kita harus mengembangkannya dari ide, kemudian
dari sisi ide itu carilah persoalan yang menjadi masalah di masyarakat lalu pecahkan. Setelah itu Anda akan lakukan uji coba, lakukan survei, lakukan eksperimen untuk memformulakan apa yang akan Anda tawarkan untuk secara bisnis kepada masyarakat untuk memecahkan persoalan mereka. Seperti di transportasi dulu kita sangat mengenal bagaimana transportasi online itu benar-benar memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama di kawasan perkotaan. Begitu susahnya mencari transportasi atau kecepatan mencari transportasi, atau isu tentang kepastian harga biaya menggunakan transportasi itu bisa dipecahkan persoalannya melalui platform. Setelah Anda temukan persoalannya, Anda eksekusi. Anda coba bikin ide Anda itu menjadi implementasi, menjadi aksi. Jangan hanya dipikirkan dan diskusikan. Nah, keberanian untuk melakukan eksekusi ini biasanya memang tidak semua orang memilikinya. Hanya mereka-mereka yang punya jiwa entrepreneurship yang kuat yang bisa melakukan eksekusi dari ide-ide bisnisnya. Setelah dieksekusi, Anda akan menemukan kekurangan-kekurangan. Anda akan menemukan kelemahan-kelemahan atau kebutuhan-kebutuhan untuk optimalisasi bisnis Anda, maka lakukanlah inovasi dan evaluasi sehingga itu menjadi sebuah ide baru. Nanti akan terlihat bagaimana sebuah bisnis ketika dibangun brandnya akan mencapai satu titik jenuh ya, sehingga dia harus diinovasi lagi. Nah, yang setelah Anda formulakan itu, Anda tuangkan bisnis Anda dalam sebuah bisnis plan ya, bagaimana produk Anda, bagaimana proyeksi keuangannya, bagaimana pasarnya, bagaimana strategi pemasarannya, bagaimana Anda mencari modalnya, dan lain sebagainya. Anda bisa pelajari sendiri. Nah, ini saya formulakan dulu, saya sampaikan dulu sebelum kita nanti melakukan fokus ke strategi pemasaran menggunakan media sosial. Nah, ketika kita menggunakan media sosial, ini biasanya ada beberapa kelompok orang kan, ada mereka yang tingkat pendidikannya sarjana biasanya akan begini kecenderungan dalam menggunakan media sosial. Mereka yang tingkat pendidikannya pendidikan dasar yang 9 tahun itu di bawah itu, maka cenderungannya akan begitu. Atau dilihat dari sisi tingkat ekonominya, mereka yang berpendapatan di bawah UMR, mereka akan cenderung menggunakan media sosial untuk kegiatan yang seperti apa. Mereka yang pendapatannya untuk di atas UMR atau menengah seperti apa. Mereka yang pendapatannya tinggi seperti apa. Nah, cara kelompok karakter dari para pengguna media sosial, tidaknya ada dua kelompok yang bisa kita lihat, yang kepentingannya ketika mereka menggunakan media sosial untuk kepentingan personal, maka media sosial yang digunakan itu biasanya dia cari info tentang temannya sedang apa, di mana, menanyakan kabar teman-teman sekolah, teman-teman dulu waktu masa kecil atau masa TK dan lain sebagainya, biasanya dia akan cari. Lalu yang informasi yang dia cari yang kedua adalah tentang kesukaan, hobinya. Misalnya dia hobi naik gunung, dia hobi olahraga outdoor, dia hobi nonton konser musik misalnya, atau dia hobi batu akik misalnya. Itu kan ada yang hobi menikmati mendengarkan burung berkicau dan lain sebagainya. Ini ada komunitas-komunitas yang di media sosial itu marak di sana. Lalu ada mereka yang hobi update hiburan, nonton film apa yang sekarang sedang tren dan lain sebagainya. Kemudian di dunia musik ada konser, ada apa yang update, nah, dia cari di media sosial. Lalu kelompok yang kedua adalah para profesional yang menggunakan media sosial untuk mencari informasi tentang karir, kemudian mereka mencari, kalau untuk kesenangan itu mereka mencari brand-brand terbaru, ya, yang sedang kekinian begitu mereka akan cari. Lalu mereka juga mencari update tentang peristiwa-peristiwa terkini ya, apa yang lagi tren, apa yang lagi viral, apalah yang isu yang menjadi komoditas hangat. Nah, biasanya para profesional ini juga mereka mengikuti perkembangan politik begitu ya, perkembangan dunia peristiwa terkini, dunia perang misalnya, atau juga olahraga dan lain sebagainya.
Nah, ini yang harus kita tahu, sehingga ketika kita menggunakan media sosial untuk menyalurkan pesan-pesan bisnisnya menjadi tepat. Jangan kita menyasar ketika orang di grup, misalnya grup tentang hobi olahraga outdoor, tiba-tiba kita mempromosikan makanan di situ misalnya. Nah, ini kita akan menjadi tidak tepat dan tidak efektif dalam membangun brand. Nah, bagaimana cara membangun brand yang cukup efektif? Ketika kita memperkenalkan produk kita, maka kesan pertama atau first touch ya, yang impresi pertama orang ketika melihat produk kita di sosial media, itu yang harus betul-betul langkah pertama itu yang kita pikirkan. Jadi apakah kemudian kita membuat desain media sosial, konten media sosialnya yang menarik, yang bagus, yang enak dipandang, dan lain sebagainya. Itu kunci yang pertama. Ya, kunci yang kedua, eksplorasi. Orang ingin tahu lebih. Setelah dia impresi, dia akan eksplorasi. Ini apa sih? Ini apaan sih? Ini produk apa sih? Kan gitu di media sosial itu. Dia tertarik di situ. Kalau impresinya bagus, maka dia akan melakukan eksplorasi. Setelah eksplorasi, maka ke tahap berikutnya dia akan ekspansi, akan mencari konektivitas produk itu hubungannya dengan diri saya itu apa, manfaatnya apa. Apakah saya kepengen sehat gitu? Oh iya, saya sedang kepengen sehat. Apakah saya kepengen terlihat cantik, terlihat ganteng gitu? Oh iya. Atau saya kepengen ngemil gitu, siang-siang bicara puasa-puasa ya, bicara makanan. Dia akan mencari apa yang berhubungan dengan dirinya. Itu tahapan ekspansi. Lalu tahapan berikutnya, setelah ketemu, ada hubungannya, memang menarik, maka dia akan loyal. Dia akan melakukan transaksi untuk membeli, dan dia akan loyal, membangun komitmen. Oh ya, ini produk ini akan kita kita pakai. Saya pakai produk ini. Entah pakai itu dimakan, entah pakai itu dikenakan, atau entah pakai itu dikoleksi. Gitu. Jadi tahapan komitmen ini mulai dari closing ya kalau dalam bisnis istilahnya, sampai dengan dia loyal, sampai dia dengan repeat. Tapi kita juga akan mengalami satu tahapan yang menurun yang disebut dengan dissolution. Artinya sampai kapan sebuah produk di sosial media secanggih apapun, semarak apapun, itu akan terus-menerus digunakan oleh konsumennya. Karena semua produk memiliki daya tahan. Memiliki satu masa di mana daya tahannya berhenti sehingga dia harus berganti. Nah, dissolution inilah yang kemudian mengundang kita untuk melakukan inovasi. Jadi entah kemasannya yang diubah, entah logonya yang berganti, entah rasanya yang diinovasi, entah apalah, entah desainnya yang kemudian diubah. Ini semua tahapan membangun brand ini memiliki konsentrasi tertentu di kita dalam memanfaatkan media sosial. Nah, ini tadi sempat disinggung ya mengenai bagian berikutnya mengenai pilar literasi digitalnya yang oleh Pak Dirjen tadi sampaikan. Kita perlu memiliki kecakapan digital, kita perlu memiliki etika digital, kita perlu memiliki keamanan digital dan juga budaya digital. Oke, jadi Bang, kalau kita mau izin Bang 5 menit lagi ya. Oke, baik, makasih. Ya, ini kayak kalau tidak salah tinggal 2 slide lagi, 2 atau 3 slide lagi. Jadi pilar literasi ini yang perlu kita miliki secara keseluruhan. Kita pandai tapi kita tidak beretika, itu juga berbahaya. Kita beretika tapi datanya tidak aman, itu juga berbahaya. Kita tidak memiliki budaya digital, kita tidak memanfaatkan digital untuk kehidupan sehari-hari, itu juga tidak menjadi efektif kita dalam melakukan digitalisasi. Nah, terakhir ini mengenai dimensi keberlanjutan yang menjadi isu kita dalam etika bisnis ini adalah kita juga harus memperhatikan bahwa bisnis kita secara dimensi nilai ekonominya ada. SPV itu adalah Sustainable Business Value ya. Ini biasanya Anda akan peroleh tentang informasi atau materi ini
ketika Anda mengikuti mata kuliah etika bisnis kalau di kampus ya. Jadi ada nilai ekonomi, ada peningkatan pendapatan. Jadi bisnisnya harus ada pendapatan yang meningkat, ada growth, maka Anda akan berkontribusi pada pajak. Ini akan berkontribusi pada masyarakat, pembangunan dan lain sebagainya. Lalu dimensi berikutnya digitalisasi. Anda akan secara terus-menerus untuk pertumbuhan bisnis, Anda harus lakukan inovasi dengan menggunakan teknologi digital dan lain sebagainya. Lalu di dimensi tata kelola, Anda membangun teamwork, menghargai orang dengan menggaji dia secara layak, ada kesetaraan, ada kepatuhan dalam tata kelola bisnis Anda. Ini juga menjamin bisnis Anda akan berkelanjutan. Dimensi berikutnya mengenai lingkungan, ini tentang sumber daya alam, bagaimana Anda mengeruk sumber daya alam untuk kepentingan bisnis Anda, ini secara berkelanjutan, Anda melakukan penghijauan dan lain sebagainya misalnya. Lalu produk yang dikonsumsi, ini juga ada dimensi sustainability-nya. Apakah produk Anda ini sehat, halal, organik, dan lain sebagainya, ini akan bergantung pada bisnis Anda. Kalau tidak organik, tidak sehat, atau tidak halal, maka tidak berkelanjutan. Dan dimensi yang keenam adalah etika. Jadi praktika internal ini harus beretika. Anda harus tidak boleh merugikan orang, tidak boleh spam, tidak boleh menipu, ya, tidak boleh mengganggu, ya. Bahkan di media sosial itu kan kadang sering ya, kita tahu dikirimi, dijapri orang isinya promosi kan gitu. Nah, terakhir untuk berbisnis agar berkelanjutan melalui media sosial ini, ambillah peran. Persiapkan Anda dengan konten-konten positif, gitu, konten-konten yang mengena. Lalu yang kedua, pilih channelnya yang efektif. Jadi pilihan media sosialnya harus tepat. Anda bangun social branding secara benar. Jangan membangun menggunakan imajinasi, gitu, figur-figur yang nggak jelas begitu. Tapi bangun bahwa nama Anda jelas di situ, siapa Anda jelas, sehingga orang percaya. Karena kepercayaan dan keamanan itu menjadi modal yang sangat penting dalam bisnis. Yang ketiga, ada datangkan nilai tambah tentu dalam bisnis. Yang terakhir, inovasi berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada hal yang perlu diskusikan atau kapanpun ada kontak saya di situ, silakan kita berkomunikasi lebih lanjut. Terima kasih dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ilham Nasai, ya, luar biasa sekali, sudah sangat detail dan jelas ya paparannya, dan ini semoga sangat membantu Sobat Ludwig semua yang memiliki rencana sekali lagi untuk memulai peluang bisnis di media sosial. Oke, jadi mulai dari sekarang di branding image-nya dengan baik, ya kan, mungkin dikurangin berkeluh kesah yang negatif, curhat-curhat, kalau memang ada tujuan untuk menggunakan account media sosialnya untuk berbisnis. Oke, langsung saja kita ke narasumber berikutnya, ada Bapak Dr. Dedi Darwis, ya. Kita kenalan dulu dengan Bapak Dr. Dedi Darwis. Silahkan profil beliau dengan background pendidikannya, ya, 2017 hingga 2021. Beliau adalah Dr. Sains Universitas Lampung 2013-2015, Master Degree Computer Science Budi Luhur University 2009-2012, Bachelor Degree STMIK Teknorat. Juga dengan karir pekerjaannya 2021 hingga saat ini beliau adalah Master Tenor of Sekolah Penggerak Ministry of Education, Culture, Research and Technology of Republic of Indonesia 2021 hingga saat ini, Vice Dean of Academic Affairs Universitas Teknokrat Indonesia 2019-2021, Head of Research and Community Service Institute in Universitas Teknokrat Indonesia 2015 hingga saat ini, Assistant Professor and Full-Time Lecturer at Faculty of Engineering and Computer Science Universitas Teknokrat Indonesia 2011 hingga 2012, IT Programmer PT Hanjung Indonesia. Langsung saja bersama-sama kita sambut Bapak Dr. Dedi Darwis. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya? Waalaikumsalam Mas Adit, ya? Alhamdulillah sehat lagi, Mas. Ya. Ketemu terus kita. Ketemu terus. Baiklah Pak, langsung saja Pak, mengenai berbisnis di media sosial secara etis dan berkelanjutan, waktu dan kesempatannya dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Izin panitia untuk saya share screen sendiri ya untuk materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun yang saya hormati Bapak Haji
Ludwig F. Paulus. Alhamdulillah dalam beberapa di bulan ini sudah sering sekali ketemu dengan beliau dan saya sangat berharap untuk bisa bertemu secara langsung atau secara offline nantinya. Kemudian salam kenal untuk Bapak Ilham Nasai, konsultan Kementerian Koperasi dan UMKM, Pak. Terima kasih tadi materinya sangat menarik dan ada yang saya quote ya, saya citasi tadi beberapa. Kemudian yang saya banggakan para Sobat Ludwig yang turut hadir pada kegiatan webinar berbisnis di media sosial secara etis dan berkelanjutan. Perkenalkan, saya Didi Darwis, praktisi digital, dosen di Universitas Teknokraт Indonesia Lampung, dan sekaligus fasilitator atau pelatih ahli di Sekolah Penggerak Kemendikbudristek. Pada kesempatan ini, tema yang akan saya ambil akan lebih mengerucut, yaitu adalah bagaimana memanfaatkan teknologi, terutama dalam hal ini adalah teknologi yang memang saat ini sedang sangat booming, yaitu AI atau Artificial Intelligence, untuk kita gunakan di dalam berbisnis, khususnya di sosial media, dan harus secara etis dan bagaimana berkelanjutannya. Nah, para Sobat Ludwig, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sosial media merupakan salah satu platform yang paling banyak digunakan di internet. Jadi pemanfaatan teknologi internet saat ini itu lebih banyak digunakan untuk sosial media. Nah, ini terdapat data di tahun 2022, platform sosial media yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia itu adalah WhatsApp. Itu sampai dengan 80%-an, kemudian disusul Instagram, Facebook, TikTok ya, mungkin TikTok kalau di survei tahun 2023 ini bisa lebih banyak dibandingkan yang Instagram ataupun yang Facebook, dan yang lain-lain. Nah, artinya kalau kita lihat dari data ini, para Sobat Ludwig, kita bisa mengambil sebuah peluang, di mana peluangnya ini kita gunakan untuk bisnis digital gitu. Nah, bisnis digital dengan memanfaatkan sosial media, kemudian kita tambah lagi dengan pemanfaatan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Nah, Sobat Ludwig mungkin sudah banyak yang paham ya, apa itu Artificial Intelligence atau apa itu AI. Yang pasti AI itu adalah sebuah alat atau sebuah platform atau sebuah tools yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Kenapa? Karena AI itu diprogram khusus untuk meniru kecerdasan dari manusia. Contoh yang paling sederhana adalah robot. Robot itu kan didesain, dikembangkan untuk bisa meniru aktivitas dari manusia. Main catur misalkan, atau pekerjaan-pekerjaan produksi misalkan, dan yang lain-lain. Nah, tapi tidak hanya robot, kalau sekarang AI ini lebih banyak juga berkembang di dalam sebuah platform. Platform dalam bentuk aplikasi di website, atau aplikasi di mobile, dan yang lain-lain. Nah, kita mau mencoba membuka peluang, membuka wawasan secara bersama-sama, bagaimana kita memanfaatkan teknologi AI ini untuk berbisnis di sosial media. Nah, saat ini peluang bisnis di media sosial itu tujuannya adalah yang pertama untuk membangun brand awareness, yaitu kesadaran merek. Nah, jadi dalam arti kata di sini, bagaimana kita misalkan sudah punya produk tertentu yang mau kita pasarkan, mau kita dagangkan, kemudian kita pasarkan secara seluas-luasnya, baik itu produk dalam bentuk barang ataupun produk dalam bentuk jasa. Kemudian yang kedua yaitu adalah menjangkau pelanggan. Jadi dengan adanya media sosial ini kita memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Kalau yang tradisional kita jualan di pasar, maka pelanggan kita ya hanya di sekitar pasar itu saja. Nah, dengan adanya media sosial ini kita bisa menjangkau tidak hanya di lingkungan sekitar kita saja, tetapi bisa sampai dengan seluruh dunia. Tergantung siapa yang menjadi target dari pasar kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penjualan. Nah, jadi tentunya dengan adanya media sosial ini, penjualan kita akan sangat banyak meningkat sekali gitu ya keuntungannya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ludwig bahwa
banyak sekali penjualan-penjualan yang dulunya berdagang secara offline dengan adanya bantuan media sosial ini, omset mereka itu bisa berlipat-lipat ganda gitu. Dan berjualan di sosial media ini tidak terlalu membutuhkan harus berpendidikan tinggi para sobat Ludwig ya. Jadi siapapun yang mau belajar bagaimana memanfaatkan bisnis digital ini, maka dialah yang akan mendapatkan peluang seluas-luasnya. Maka daripada itu sobat Ludwig, mari kita sama-sama belajar meningkatkan skill kita ya, meningkatkan skill kita untuk bagaimana caranya kita itu bisa berjualan di sosial media atau bisa berbisnis di sosial media. Nah, bagaimana strategi bisnis digital menggunakan AI? Nah, jadi media sosialnya itu sudah digital. Nah, gimana caranya media sosial yang sudah digital tadi kita bantu lagi dengan menggunakan AI, kemudian kita bisa memperluas pangsa pasar yang ujung-ujungnya adalah kita bisa meningkatkan omset gitu kan. Nah, yang pertama adalah harus menentukan dulu tujuan bisnisnya. Nah, jadi dalam menentukan tujuan bisnis ini, jadi Sobat Ludwig mau bikin usaha apa? Misalkan usaha mau dagang baju, atau misalkan mau dagang kuliner, fashion, ataupun misalkan kita bergeraknya di bidang jasa. Misalkan kita membuat konten-konten edukasi, membuat skill-skill untuk membangun apa-apa yang dibutuhkan di era digital ini, seperti misalkan membangun skill untuk bisa bikin program, desain grafis, menjadi content writer. Nah, jadi apapun itu, baik itu dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa, Sobat Ludwig tentukan dulu apa tujuan bisnisnya. Nah, setelah kita menentukan tujuan bisnisnya, coba kita analisis. Ya, kita analisis. Kita bisa menganalisis dengan cara menggunakan Google Trend misalkan. Kalau di produk dalam bentuk barang, apa sih saat ini produk yang dalam bentuk barang itu yang memang saat ini lagi tren di Indonesia misalkan, atau di provinsi tertentu misalkan. Nah, itu kita bisa analisis dengan menggunakan Google Trend. Nah, kalau kita mau buka bisnis dalam bentuk jasa, katakanlah kita mau membuat konten-konten edukasi, nah kita bisa menganalisis dulu di Google Trend itu kira-kira apa sih konten-konten yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Misalkan kita targetnya adalah Indonesia, maka apa konten-konten yang sedang diminati oleh masyarakat Indonesia. Nah, setelah itu kita ambil peluangnya, maka kita tentukan barang apa yang mau kita jadikan bisnis atau jasa apa yang mau kita jadikan tujuan dari bisnis. Kita analisis dulu datanya. Nah, sehingga yang ketiga, kita bisa memilih platform AI yang tepat. Nah, nanti platform AI-nya apa saja akan saya sampaikan di slide yang berikutnya. Kemudian yang keempat, manfaatkan chatbot. Nah, banyak sekali Sobat Ludwig, aplikasi-aplikasi chatbot ataupun platform-platform chatbot ya. Chatbot itu artinya chatting robot gitu. Jadi, di mana nanti kita bisa men-chatting, kita bisa bertanya dengan platform tertentu, kemudian nanti akan dijawab secara otomatis oleh chatbot tersebut. Nah, ini sudah banyak ya sekarang aplikasi-aplikasi di bank gitu ya. Itu kalau kita bertanya, yang menjawab sudah bukan lagi manusia, tetapi yang menjawab adalah robot. Kalau kita memberikan pertanyaan dengan benar, pertanyaan dengan baik, maka dari situ nanti akan disampaikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang keenam, menerapkan analisis sentimen. Nah, analisis sentimen ini merupakan bagian dari sebuah ilmu data science ya. Data science, jadi yang dimana kita bisa melihat sentimen masyarakat terhadap suatu produk. Nah, sentimen masyarakat pada suatu produk ini tentunya adalah sentimen di dalam sosial media. Misalkan di Twitter, ada merek A sama merek B. Nah, kita mau menganalisis nih, kita mau jualan merek A. Kita mau lihat tanggapan dari masyarakat, kira-kira merek A ini banyak tanggapan positif atau banyak tanggapan negatif. Merek B ini banyak tanggapan positif atau tanggapan negatif. Nah, itu bisa dengan menggunakan AI khususnya untuk menganalisis sentimen suatu produk. Kemudian memperoleh pelanggan baru, kemudian meningkatkan kualitas produk atau jasa, lalu kita mengukur kinerja bisnisnya. Nah,
Sobat Ludwig, di sini ada beberapa platform AI, ada banyak sebenarnya, tapi ada beberapa yang saya rekomendasikan berdasarkan hasil kajian-kajian yang sudah saya lakukan. Yang pertama, itu ada yang namanya HotSuite Insight. Nah, HotSuite Insight ini adalah platform AI yang membantu bisnis memantau dan menganalisis data dari berbagai platform sosial media. Nah, jadi ini bisa diperuntukkan untuk Sobat Ludwig yang sudah punya bisnis, kemudian bisnis tersebut menggunakan sosial media. Nah, kita mau memantau, mau memonitoring bagaimana data promosi yang sudah kita lakukan dari berbagai sosial media. Misalkan kita sudah promosi dari Instagram, kita sudah promosi lewat TikTok atau lewat Facebook. Nah, kemudian nanti kita analisa datanya, kira-kira sosial media mana sih yang paling efektif gitu ya untuk peluang bisnis kita. Nah, itu bisa dengan menggunakan HotSuite Insight. Nah, jadi di sini nanti saya hanya menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Silahkan Sobat Ludwig bisa dalami lagi, explore lagi lebih dalam di YouTube, di Google, ataupun di platform-platform yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah IBM Watson. Nah, ini merupakan platform AI yang dapat membantu bisnis untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang pelanggan. Jadi, misalkan nih, kita jualan baju, gitu ya. Kemudian kita jualan baju di sebuah e-commerce misalkan. Katakanlah Shopee atau Tokopedia. Nah, kemudian nanti dengan menggunakan IBM Watson ini, itu kita bisa memungkinkan, kalau kita sudah jualan baju tersebut, kemudian nanti bagaimana insight yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa mengembangkan produk itu jadi jauh lebih baik lagi. Oh, ternyata kalau sekarang ini trennya misalkan baju A gitu. Nah, nanti ke depannya lagi kita bisa diberikan insight bahwa ke depannya baju A ini tidak akan lagi populer. Direkomendasikan baju B. Nah, maka kita bisa menyiapkan nih, stok baju B ini supaya bisa kita jual lagi secara masif. Kemudian yang ketiga adalah Brandwatch. Ini merupakan platform AI yang dapat membantu bisnis kita untuk memantau brand di berbagai platform sosial media. Nah, jadi platform ini biasanya digunakan untuk menganalisis sentimen. Di slide sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, ada platform yang bisa digunakan untuk menganalisis sentimen. Nah, ini platform AI-nya dengan menggunakan Brandwatch. Jadi dia membandingkan ada produk minuman A, produk minuman B, produk minuman C. Nah, kita mau menganalisis dari A, B, dan C, ini nanti kira-kira mana yang paling banyak respon positif dari masyarakat, mana yang paling banyak respon negatif dari masyarakat. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan kita mau jualan yang mana gitu. Nah, itu para Sobat Ludwig bisa memanfaatkan namanya Brandwatch. Kemudian, yang berikutnya adalah namanya Sprout Social. Nah, Sprout Social ini adalah platform AI yang dimana dengan platform ini bisnis dapat mengotomatisasi tanggapan kepada pelanggan, memantau percakapan sosial media, dan menganalisis data pengguna untuk memperkirakan perilaku pelanggan. Nah, Sprout Social ini Sobat Ludwig bisa dimanfaatkan untuk kita mau bikin customer service secara otomatis. Nah, atau tadi istilahnya namanya chatbot, gitu ya. Nanti kita berikan sebuah pengetahuan atau sebuah knowledge ke dalam Sprout Social ini, sehingga nanti ketika ada orang bertanya dengan menggunakan fitur chatting, yang menjawab bukan lagi kita, tapi yang menjawab itu adalah robot udahan. Ya, nah itu bisa memanfaatkan Sprout Social. Kemudian ada lagi Talkwalker. Nah, Talkwalker ini dengan kita memanfaatkan platform ini, bisnis dapat mengetahui tren percakapan sosial media, kemudian menganalisis sentimen pelanggan, dan memperoleh wawasan yang lebih baik tentang perilaku pelanggan. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang di Sprout Social tadi, yaitu untuk chatbot, kemudian bisa juga digunakan untuk menganalisis sentimen pelanggan terhadap produk-produk tertentu. Kemudian yang terakhir ada namanya Mention. Nah, Mention ini, kalau kita menggunakan platform ini bisnis dapat mengetahui apa yang diucapkan pelanggan tentang brand mereka, menganalisis sentimen, dan menemukan tren dalam percakapan sosial media. Jadi kita merangkum percakapan ataupun postingan-postingan dari pelanggan-pelanggan kita tentang brand tertentu gitu ya. Kemudian nanti
Dari situ bisa menemukan tren percakapan apa yang paling banyak digunakan, apakah memang lebih banyak kritik, lebih banyak saran, ataukah mereka lebih banyak happy menggunakan produk kita, ratingnya tinggi. Nah, itu bisa dengan menggunakan platform AI namanya Mention. Nah, Sobat Ludwig, kalau 6 platform AI tadi adalah membantu untuk kita berbisnis di media sosial yang dimana kita jualan produk atau kita jualan jasa gitu. Nah, tetapi ada juga para pengguna sosial media yang berbisnis ini dia tidak menjual produk ataupun jasa. Nah, tetapi yang dia lakukan adalah menjadi seorang konten kreator di sosial media. Nah, Sobat Ludwig bisa lakukan ini, bisa mulai ini. Modalnya yang pertama apa? Yang pertama modalnya harus pede. Kemudian yang kedua punya pengetahuan terkait bidang yang mau kita tekuni di bidang konten kreator. Nah, ini ada beberapa platform AI yang saya rekomendasikan untuk para Sobat Ludwig bisa gunakan ini kalau Sobat Ludwig mau jadi konten kreator yang bisa menghasilkan pendapatan di sosial media. Ini bisa berlaku untuk siapapun yang kalau misalkan kita masih sekolah juga yang masih bisa membantu, kalaupun kita masih kuliah juga sangat bisa membantu dan yang lain-lain. Yang pertama adalah Canva. Nah, Canva ini merupakan software desain grafis untuk editing video ataupun editing foto gitu ya, di mana ini bisa lebih mudah dibandingkan kita menggunakan software-software seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan software-software untuk desain grafis ya. Canva dari mulai yang gratis sampai dengan yang berbayar. Kemudian ada lagi namanya Lumen 5. Nah, Lumen 5 ini para Sobat Ludwig yang ingin menjadi konten kreator, ini canggih banget nih. Jadi kita itu mau membuat video, tetapi tidak perlu lagi edit video. Cukup kita buatkan teks narasinya saja, nanti dari teks narasi tersebut akan dikonversi menjadi sebuah video ilustrator. Nah, kalau para Sobat Ludwig pernah melihat di TikTok, ada banyak video-video ilustrator, itu sebenarnya bisa juga dengan menggunakan AI Lumen 5 ini. Jadi tinggal kita menulis aja, bikin idenya apa, kemudian kita manfaatkan teks tersebut untuk bisa dikonversi menjadi video. Nah, kalau misalkan ternyata untuk membuat teksnya pun kita pusing, nah nggak usah khawatir, sekarang ada ChatGPT. ChatGPT kita tinggal tulis kita mau bikin apa, nanti ChatGPT akan merekomendasikan dalam bentuk teks. Teks tersebut dipindahkan ke dalam Lumen 5, kemudian langsung jadi sebuah video ilustrator. Yang panjangnya bisa 1 menit, 2 menit. Nah, Sobat Ludwig bisa manfaatkan itu ketika Sobat Ludwig mau jadi konten kreator. Silahkan bisa dicoba. Kemudian ada lagi Adobe Sensei. Nah, Adobe Sensei ini konten kreator dapat memperkirakan rekomendasi gambar dan template yang tepat untuk digunakan, serta melakukan pengeditan gambar dengan lebih efisien. Jadi, kita mau buat sebuah konten, tapi kita tuh bingung, tema sama gambarnya apa ya? Nah, bisa menggunakan Adobe Sensei ini. Cukup kita masukkan temanya apa, nanti Adobe Sensei akan memberikan rekomendasi gambar apa, kemudian animasi seperti apa yang cocok untuk tema konten yang mau kita buat gitu. Yang selanjutnya ada lagi Hotsuite Ensing. Ini platform yang bisa dimanfaatkan oleh konten kreator untuk mengoptimalkan gambar atau foto dengan menggunakan filter, efek, dan pengeditan otomatis. Nah, ini bisa membuat editing secara otomatis, filter gambar kita ya, supaya nanti kontennya bisa lebih bagus, bisa dengan menggunakan Hotsuite Enhance ini. Kemudian ada lagi Content Bot. Nah, Content Bot ini adalah platform di mana konten kreator dapat memperoleh informasi tentang topik yang sedang hangat di platform sosial media dan membuat konten yang lebih relevan dan menarik. Nah, Sobat Ludwig bisa manfaatkan nih Content Bot. Jadi kita mau cari tren apa, konten apa yang sangat menarik, yang saat ini sedang tren, kemudian dari situ Sobat Ludwig implementasikan dalam bentuk konten lagi yang lebih relevan dan lebih menarik. Ya. Kemudian ada lagi Wordsmith. Ini platform yang bisa dimanfaatkan oleh konten kreator untuk mengoptimalkan penulisan teks atau artikel dengan menggunakan algoritma machine learning dan membuat teks yang lebih menarik dan persuasif. Nah, ini biasanya kalau kita mau buat konten yang teksnya, narasinya panjang-panjang dalam bentuk artikel, bisa dengan menggunakan Wordsmith ini. Dan yang terakhir adalah Grammarly. Nah, Grammarly ini merupakan platform yang bisa digunakan oleh konten kreator untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa secara otomatis, terutama kalau bahasanya yang kita gunakan adalah konten untuk
bahasa Inggris ya. Dan masih banyak lagi Sobat Ludwig platform-platform yang bisa kita manfaatkan untuk para konten kreator di sosial media. Terakhir, tips berbisnis di media sosial secara etis dan berkelanjutan. Saya ambil dari berbagai sumber. Begini tipsnya. Yang pertama adalah menjaga kualitas produk atau jasa. Nah, kita mau berjualan produk atau jasa, ataupun kita mau menjadi seorang konten kreator untuk menghasilkan suatu pendapatan, kita harus menjaga kualitas. Apapun itu kita jaga kualitasnya, ya. Kemudian memberikan informasi yang jelas dan akurat. Apalagi kalau kita... Ya. Izin 5 menit lagi ya. Siap, Mas Adit. Ya, makasih. Kemudian yang kedua memberikan informasi yang jelas dan akurat. Jadi kalau kita mau memberikan sebuah produk, mau jualan produk atau jualan barang, berikanlah informasi yang jujur dan jelas gitu ya. Kemudian menghargai privasi dan kebijakan data pelanggan. Jangan sampai nanti kita mengumpulkan data pelanggan dengan mengetikkan alamat, nomor KTP dan sebagainya, tapi data tersebut malah kita sebar. Kemudian menghindari konten yang tidak pantas, menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan, karena pelanggan ini kan biasanya kalau komplain itu dia bisa berkata semau-mau gitu lah ya. Nah, tapi kita coba untuk mengantisipasi jangan sampai kita emosi gitu ya. Maka kita harus tetap menjawab secara profesional dan harus menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan. Kemudian menjaga konsistensi dalam penggunaan media sosial, membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Jadi kita itu berharap pelanggan itu tidak hanya beli produk kita sekali, tetapi secara berkelanjutan ya. Maka kita harus menjaga hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan sehingga hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan itu akan terus berjalan. Dan yang terakhir menghormati hak kekayaan intelektual. Jangan kita menjual sebuah produk yang dimana produk itu dilindungi hak kekayaan intelektualnya dan kita tidak boleh menjualnya tanpa adanya royalti atau seizin dari pemilik hak royalti tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dedi atas paparan yang sangat luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua dong hari ini dong. Luar biasa ya, selama dari jam 1:30 sampai dengan jam 3:30 ya. Tapi sayang sekali waktunya memang sangat terbatas sekali. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman, untuk Sobat Ludwig yang sudah hadir di sini, sudah bersama-sama untuk bertahan mendengarkan tentang materi webinar kita hari ini adalah bagaimana berbisnis di media sosial secara etis dan berkelanjutan ya. Apalagi tadi udah disampaikan bahwa di tengah gempuran semuanya media sosial begitu banyak dan bisa dibilang hampir semuanya ya di era digital ini semua orang punya media sosial. Ada yang punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok, punya segala macam media sosial yang bisa dimanfaatkan tentunya oleh Sobat Ludwig. Selain untuk mencari hiburan, ada satu hal lagi yang juga dibilang cukup menjanjikan yaitu untuk berbisnis ya. Apalagi tadi dikatakan oleh narasumber adalah media sosial bisa dibilang adalah tempat yang paling mudah, yang paling aman, yang paling nyaman untuk tingkat-tingkat UMKM. Kenapa demikian? Karena yang pertama tidak membutuhkan modal yang besar ya. Apalagi kalau bicara usaha atau bisnis biasanya orang berpikiran aduh gimana sewa tempat lagi, dimana untuk cari tempat dan segala macam. Tapi hanya melalui media sosial kita bisa dibilang sudah memiliki toko atau wadah online. Di sana kita lebih mudah untuk memaintain ya, untuk mengatur karena kita sendiri terjun langsung untuk mengatur seperti apa tampilannya dan bahkan tidak sedikit hampir bisa dikatakan semua media sosial sekarang punya yang namanya feature promote. Itu bisa melakukan promosi apapun di situ sesuai dengan kebutuhan Sobat Ludwig semua. Jadi yuk mulai sekarang kita manfaatkan media sosial dengan sebijak-bijaknya. Salah satunya adalah dengan berbisnis di media sosial. Tapi ingat, ada rules yang juga harus diperhatikan ketika berbisnis di media sosial adalah yang paling pertama tadi dikatakan jangan spam di tempat orang lain atau di media sosial orang lain. Kalau misalnya Sobat Ludwig temui, banyak banget yang kita temuin misalnya di sosial media selebritis biasanya, itu di kolom komentarnya rata-rata
promo dan promo. Apakah boleh promo? Boleh promo, tapi tidak di semua akun sosial media orang lain dan melakukan berbagai macam spam yang isinya adalah promo dan promo. Itu harus diperhatikan juga bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan customer kita, yang mana kita juga tidak semua kenal tentunya dengan orang-orang yang ada di media sosial. Jadi lakukanlah public speaking yang baik, tutur kata yang baik, foto yang baik, semuanya produk-produk yang terbaik dilakukan dan dibungkus dengan baik di sosial media kalian masing-masing supaya bisa berkelanjutan dengan baik. Oke, sayang sekali waktunya habis, tapi sebelum mengakhiri kita seperti biasa akan ambil foto dulu ya. Kita nyalakan kamera semua, on cam semuanya. Iya, berikan senyuman yang paling keren ya. Slide pertama, salam literasi digitalnya. 1, 2, 3, smile. Iya, slide berikutnya. 1, 2, 3, smile. Oke, slide berikutnya lagi. 1, 2, 3, smile. Oke, slide berikutnya lagi. 1, 2, 3, smile. Slide terakhir harus keren nih ya. Salam literasi digital. 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih. Pokoknya Adit mau mengucapkan kepada DJ Naptika Kominfo Republik Indonesia, kepada seluruh narasumber, terima kasih kepada Bapak Haji Ludwig F. Paulus, terima kasih kepada Bapak Ilham Nasai, terima kasih kepada Bapak Dr. Deddy Darwis ya. Semoga kita sehat-sehat selalu dan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga puasanya lancar sampai dengan beduk maghrib nanti. Saya Aditya Saputra pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini dia, langsung aja kita dengarkan bersama-sama Melaju Band. Waktu pertama kali melihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah mengapa gelorannya hati ini tak ku sangka.
Music play my trick, wants me forget. I'm missing you. Oh, sound. I put my feeling, have to try. One day I got the have to try. Falling out, making up with the certain silly game. Why do I never came with the music in the night? Oh, you're really right. Is the only thing I need. With the project in your mind, all your trouble left behind. So come on and take my lead. It's not some feels it. Music play your mind trick, watch me forget about missing you. Oh, you're really right. It's the only thing I need. People counting in your mind, all your trouble left behind. So come on and take my lead. It's not some feels it. Music play your mind trick, watch me forget about missing you. Watch me forget about missing you. Oh, watch me forget about missing you.